Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pengalaman ini berawal ketika aku, Anton Nugroho, berusia 29 tahun, menikah dengan Lisna. Lisna adalah putri dari pasangan suami istri Pak Andang, usia 60 tahun, dan Bu Reni, usia 57 tahun. Setelah menikah, aku dan istriku memang tidak diizinkan untuk pindah dari rumah mereka karena istriku itu adalah putri satu-satunya. Karena memang sudah menjadi perjanjianku sebelum menikah bahwa aku bersedia untuk tetap tinggal di rumah itu setelah menikah. Ayah mertuaku itu bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan istrinya Bu Reni, dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Pak Andang dan Bu Reni memang sudah berusia lebih dari setengah abad, alias paruh baya. Sementara itu, Lisna istriku bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Dan istriku itu sangat dipercaya oleh bosnya itu. Sehingga seringkali harus ikut menemani jika bosnya itu ada urusan keluar kota. Sedangkan aku sendiri hanya bekerja di sebuah bengkel. Pekerjaan Pak Andang yang kerjanya mengurusi proyek pertambangan pun menjadikannya harus sering pergi keluar pulau. Ibu mertuaku itu mungkin bisa dibilang sudah cukup berumur. Akan tetapi kalau aku melihat dari wajahnya, masih terlihat segar dan manis. Pastinya sewaktu mudanya memang cantik dan jadi rebutan banyak pemuda untuk menjadikannya istri. Hehehe. Pada awal aku bertemu dengannya, aku waktu itu menganggap bahwa ibu mertuaku itu ya seperti kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Bahkan aku juga sempat menganggap kalau ibu mertuaku itu adalah sesosok wanita yang alim berboba padat. Hal itu karena aku melihatnya dari penampilan sehari-harinya yang selalu mengenakan jilbab dan baju gamis, sehingga tidak pernah terlihat sedikit pun penampakan keindahan pesonanya. Pada awal aku tinggal di rumah itu, kami bersikap biasa-biasa saja. Biasanya hanya saling senyum saja kalau bertemu atau berucap sapa, sewajarnya saja. Akan tetapi, keadaan mulai berubah ketika pernikahanku dengan istriku memasuki usia yang ketiga tahun. Waktu itu, bapak mertuaku ada proyek di luar pulau dan istriku kebetulan juga harus menemani ibu bosnya ke Pulau Dewata untuk menghadiri sebuah acara dan sekalian liburan. Hari itu aku dapat libur sehingga aku memutuskan untuk santai-santai di pondok indah mertua itu sambil baca-baca majalah. Pada saat aku tengah bersantai itu, keluarlah ibu mertuaku yang sepertinya mau menjemur pakaian. Dan pada saat itulah, aku baru ingat kalau kemarin itu pembantu yang ada di rumah itu harus pulang mendadak karena orang tuanya sakit. Karena ada di depan mata, ya akhirnya aku pun tidak mau, harus memperhatikan kegiatan ibu mertuaku yang sedang menjemur pakaian itu. Pada hari itu tidak seperti biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya ibu mertuaku itu cuek saja padaku, akan tetapi pada hari itu ibu mertuaku mau menghampiriku setelah dia selesai menjemur pakaian itu. "Tidak kerja, Nak?" tanya ibu mertuaku mengawali sebuah percakapan. "Hari ini saya lagi dapat libur, Bu," jawabku sesopan dan seramah, mungkin sambil memberinya senyuman. "Bagaimana perasaan kamu selama tinggal di sini, Nak?" tanyanya lagi. "Ya tentu saja senang, Bu, apalagi dengan suasana yang tenang seperti ini," jawabku sambil tetap memberikan senyuman khasku.
Yang mana aku tahu kalau banyak wanita yang terpesona bila sudah melihat senyumanku yang mempunyai ciri khas itu. Mungkin buat kamu suasananya tenang, tetapi buat ibu sih sepi dan hampa, nak. Apalagi kalau seperti sekarang ini, istrimu tidak ada, bapak mertuamu juga tidak ada. Ucap ibu mertuaku dengan terlihat sedih. Pada saat seperti itu, aku pun hanya bisa terdiam, takut salah dalam memberikan jawaban atas keluh kesahnya itu. Sudah dulu ya, nak. Ibu mau masak dulu karena Mbak Ijah kemarin kan mendadak pulang. Ucapnya seraya melangkah masuk ke rumah. Hari itu aku merasa sepertinya ada sesuatu yang sangat berbeda. Setelah urusan memasak dan lain-lainnya selesai, ibu mertuaku itu bilang kalau akan pergi keluar. Singkat cerita, sore harinya ibu mertuaku belum juga pulang dan kebetulan sore itu turun hujan. Karena ibu mertuaku sedang tidak ada di rumah, maka aku pun mengangkat jemurannya itu biar tidak kehujanan. Sepulangnya ibu mertuaku, aku pun langsung memberikan jemurannya itu. Selanjutnya aku pun kembali ke kamarku. Akan tetapi pada saat aku melihat tempat di mana aku tadi menaruh cucian itu, tanpa aku sadari, ternyata masih ada satu aksesoris ibu mertuaku yang ketinggalan di tempat itu. Aku pun jadi bingung sendiri kala itu. Mau langsung aku antarkan malu, karena hanya mengantarkan satu aksesoris saja. Akan tetapi kalau tidak aku antarkan, ibu mertuaku pasti bakalan berpikiran yang tidak-tidak. Bahkan mungkin juga dikiranya aku itu memang sengaja menyembunyikannya. Akhirnya daripada nantinya jadi satu permasalahan, aku pun memutuskan bahwa lebih baik aku antarkan saja. Tok tok. Ku ketuk pintu kamarnya beberapa saat kemudian, muncullah ibu mertuaku. Nak Anton, sapanya dengan ramah. Maaf Bu, ini ada jemurannya yang tertinggal tadi. Ucapku sambil memberikannya dengan perasaan malu. Oh iya, makasih nak. Terlihat juga kalau ibu mertuaku itu nampak malu-malu saat menerimanya dan secepatnya memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Kamu sudah makan apa belum, nak? Tanya ibu mertuaku seperti yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudah Bu, jawabku bohong. Alah, pasti belum. Ibu tahu kok kalau kamu itu makannya suka agak malam. Ayo temenin ibu makan, aaknya. Sudah kok Bu, beneran. Aku terus mencoba menolak. Ayo sini temenin ibu makan. Sekali-sekali makan bersama ibu. Apa salahnya toh, nak? Ucapnya seraya menuntunku menuju ke meja makan. Akhirnya, aku pun tak kuasa menolaknya. Aku pun menuruti permintaan ibu mertuaku itu. Silahkan duduk, nak. Ucapnya dengan tersenyum penuh arti. Iya, makasih Bu. Aku pun duduk diikuti olehnya, yang juga duduk di kursi satunya. Selanjutnya kami berdua pun makan sambil ngobrol kesana kemari, mulai dari masalah makanan, hobi, dan lain-lainnya. Bahkan ibu mertuaku juga sempat menanyakan dengan hati-hati perihal aku dan istriku yang tidak kunjung memberikannya cucu. Maaf sebelumnya ya nak, ibu mau nanya kapan ibu ini dikasih cucu? Tanya ibu mertuaku seraya memandangiku. Sebenarnya saya dan Lisna itu sudah berusaha loh Bu, mungkin belum waktunya saja. Ucapku dengan sedikit ragu. Atau jangan-jangan caranya itu ada yang salah, nak? Ucap ibu mertuaku dengan serius. Salah bagaimana tuh Bu? Kok ada-ada saja ibu ini? Tanyaku dengan tersenyum. Semakin lama obrolan kami berdua itu pun semakin seru saja. Bahkan ibu mertuaku juga mengatakan kalau beliau yakin ada cara yang salah sehingga aku dan istriku tidak kunjung memberinya cucu. Sementara itu, aku hanya mampu mengimbanginya dengan tersenyum malu-malu. Setelah selesai makan, aku pun pamit untuk pergi ke kamarku. Walaupun sebenarnya aku masih betah untuk ngobrol berdua dengan ibu mertuaku itu. Akan tetapi tak enak juga, aku kalau berlama-lama berduaan seperti itu, apalagi sudah hampir malam. Sudah dulu ya Bu, sudah malam pamitku.
Nyantai saja kenapa nak? Temenin ibu dulu kenapa toh? Ucap ibu mertuaku mencoba mencegahku. Tapi bu, sahutku. Alah, tenang saja, mau ibu bikinin kopi nak? Tanya ibu mertuaku. Tidak usah repot-repot bu, makasih, sahutku. Akan tetapi, tetap saja dia membuatkan kopi untukku dan selanjutnya mengajakku untuk melanjutkan obrolan yang semakin seru itu di sofa di depan TV. Kami berdua pun melanjutkan obrolan hingga ibu mertuaku menceritakan perihal pernikahannya dengan bapak mertuaku itu. Dulu ibu itu menikah muda, yaitu pada usia 17 tahun ibu itu sudah dijodohkan. Malahan, cuman sekali bertemu dengan bapak mertuamu itu dan ibu langsung dinikahkan, jelasnya. Oh, pantas sekarang masih kelihatan muda dan masih cantik, jawabku mencoba bercanda. Alah, kamu bisa saja nak, ucap ibu mertuaku tersipu malu. Tapi setelah menikah, akhirnya ibu cinta juga kan sama bapak? Tanyaku penasaran. Enggak tahu juga nak, mungkin juga selama ini, ibu hanya berusaha menjadi seorang istri yang baik. Kalau dibilang cinta, mungkin ibu hanya menjalani kewajiban saja, mungkin juga ibu bertahan hanya demi anak saja, sahutnya lebih lanjut. Maksud ibu bertahan? Tanyaku semakin penasaran. Ya, mungkin kalau inginnya di hati, ibu itu ingin berpisah. Bapak itu tidak pernah mau ngertiin ibu, dia itu keras kepala. Terkadang kalau keinginannya nggak sesuai suka marah-marah, jelasnya. Sabar saja ya bu, ucapku mencoba menghiburnya. Loh, kok ibu malahan jadi curhat sama kamu sih nak? Maaf ya nak, ucapnya seraya tersenyum semakin penuh misteri. Tidak apa-apa kok bu, siapa tahu bisa mengurangi beban ibu, ucapku dan tanpa sadar tahu-tahu, aku sudah meraih tangannya. Tidak tahu kenapa ya nak, malam ini ibu merasa begitu berbeda. Seperti ada hal baru yang bu rasain yang tidak pernah ibu rasain sebelumnya, ucapnya. Sebenarnya aku juga merasakan sesuatu yang berbeda juga malam itu, yaitu sebuah perasaan yang tidak bisa aku pahami. Malam itu ketika sedang ngobrol dengan ibu mertuaku, hatiku terasa tenang dan nyaman. Untuk beberapa saat kami berdua pun sama-sama tertegun, hanya mata kami berdua saja yang saling memandang. Pandangan yang tidak biasa itu pun telah membawa kami berdua untuk beberapa saat berada di alam yang sungguh jauh berbeda. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku mencoba melepaskan tanganku. Akan tetapi, sedetik kemudian tanpa aku sangka-sangka, ibu mertuaku itu tahu-tahu sudah mencoba untuk memulainya. Mendapati yang semacam itu, aku pun sesaat hanya bisa terdiam karena kaget. Selanjutnya aku memberanikan diri mengelus kepalanya yang masih tertutup jilbabnya itu. Untuk beberapa saat kami dalam keadaan itu, kemudian ibu mertuaku mengangkat kepalanya, sehingga kami berdua pun saling bertatap mata. Akhirnya seperti sudah kompakan saja kami berdua kala itu, karena tahu-tahu kami berdua sudah memulainya. Setelah agak lama berlangsung, tiba-tiba ibu mertuaku menghentikannya dan berkata, "Maafkan ibu ya nak, ibu sudah kejauhan." Ucapnya seraya cepat-cepat menjauh dariku. "Tidak kok bu, saya juga tidak bisa mencegahnya," jawabku dengan nafas yang sudah sedikit seperti habis berlari. Ibu mertuaku mungkin merasa malu, tetapi kalau aku lihat dari wajahnya, aku dapat melihat kalau sebenarnya malam itu, ibu mertuaku juga mempunyai keinginan yang sama denganku, yaitu keinginan kerja kreatif yang sudah terlanjur membumbung. Kami berdua sama-sama terdiam sejenak, selanjutnya ibu mertuaku kembali mendekatiku. Tanpa buang-buang waktu lagi, aku pun menyambutnya dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku pun tersenyum, dan dengan perlahan langsung menuntunku menuju ke kamarnya. Aku yang sudah semakin penasaran pun hanya mampu mengikutinya saja tanpa banyak pertanyaan. Toh, di rumah itu hanya ada kami berdua saja. Sesampainya di kamar yang kami tuju itu, ibu mertuaku pun langsung memberikan isyarat padaku apa yang seharusnya aku kerjakan dan berikan padanya di malam yang indah itu. Sungguh malam itu aku merasa sangat beruntung sekali.
Malam itu ibu mertuaku bahkan memberikan contoh-contoh pekerjaan yang benar. Itu bagaimana? Dan ternyata banyak juga cara kerja teori yang selama ini tidak aku kerjakan ketika sedang bersama istriku. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kami berdua tidak kunjung punya momongan. Malam itu ibu mertuaku sungguh sangat jauh berbeda dengan yang selama ini aku lihat. Yang biasanya aku lihat, ibu mertuaku itu terlihat alim, tenang, dan kalem. Tetapi malam itu ibu mertuaku terlihat begitu bersemangat. Malam itu semua tata cara pekerjaan diberikan ibu mertuaku padaku. Malam itu sungguh aku mendapatkan pengalaman baru dan tentunya juga kesenangan dan juga kebahagiaan baru. Setelah aku berhasil mencapai titik itu sekali, sedangkan ibu mertuaku 2 kali. Untuk sesaat kami berdua hanya tertegun diam tanpa kata. Setelah nafas kami sudah kembali teratur, aku segera berbenah. Begitu juga dengan ibu mertuaku. Sebelum akhirnya kami berdua harus berpisah di malam itu, aku tertegun di dalam kamarku. Perasaanku sungguh tidak menentu. Pikiranku kacau balau. Aku masih belum percaya dengan apa yang baru saja aku alami. Namun, di sisi lain, ada perasaan takut dengan apa yang telah terjadi. Mungkinkah suatu hari nanti, bapak mertuaku ataupun istriku akan mengetahui apa yang telah terjadi antara aku dan ibu mertuaku. Tidak bisa kupungkiri, meskipun usia ibu mertuaku itu lebih tua dariku, tapi malam itu mulai ada perasaanku yang spesial terhadapnya. Keesokan harinya, aku pun menjalani aktivitasku seperti biasanya, bangun pagi dan berangkat kerja. Seperti biasa, aku juga melihat ibu mertuaku juga mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya, tetapi hari itu ada sebuah perbedaan. Kalau biasanya ibu mertuaku itu selalu mengenakan jilbabnya, namun pagi itu aku dapati ibu mertuaku itu tanpa jilbabnya, bahkan hanya mengenakan daster boba padat. Aku berjalan keluar kamarku, ibu mertuaku hanya memandangku sesaat, tanpa sebuah tegur sapa, bahkan tanpa senyuman. Sungguh aneh, biasanya kalau seperti itu, ibu mertuaku selalu menyapaku, atau setidaknya ya tersenyumlah. Di tempat kerja pikiranku terus melayang-layang, aku terus kepikiran dengan sikap ibu mertuaku tadi itu. Apakah ibu mertuaku menyesalinya, sehingga sikapnya dingin begitu? Aku tidak bisa terus membiarkan pikiranku itu hanya menerka-nerka saja. Setelah jam kerja usai, aku pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah aku pun memberanikan diri bertanya pada ibu mertuaku. "Maaf Bu, ada yang ingin saya bicarakan," ucapku dengan sopan. Ibu mertuaku hanya terdiam. Sepertinya ibu mertuaku itu juga tahu akan arah pembicaraanku saat itu. "Maaf ya Bu, saya mau bertanya tentang yang semalam," lanjutku. "Memangnya kenapa Nak?" tanya ibu mertuaku dengan tenang. "Maaf ya Bu, dengan yang semalam itu," lanjutku. "Kenapa minta maaf Nak?" tanya ibu mertuaku terlihat heran. "Sepertinya ibu menyesal dengan yang terjadi semalam," lanjutku. Gumam ibu mertuaku dan terdiam sejenak sambil menarik nafasnya. "Ibu tidak menyesal kok Nak, justru ibu merasa malu sama kamu," sahutnya. "Loh kok malu sama saya Bu?" tanyaku semakin bingung. "Ya, kamu itu kan masih muda. Masa ibu yang sudah tua usia 57 tahun ini suka sama kamu?" ucapnya malu-malu. "Iya, saya juga tidak tahu Bu. Tapi jujur saja, saya juga merasakan perasaan yang aneh terhadap ibu. Entah kenapa, tiba-tiba saja saya merasa takut karena sikap ibu menjadi berubah tadi pagi itu," ucapku. "Ibu bukan berubah Nak, ibu juga bingung harus gimana. Apalagi tadi pagi pada saat ibu sudah sengaja mengenakan baju ini, tapi kamu terus berjalan tanpa melirik sama sekali," ucapnya sedih. "Oalah, jadi ibu pakai ini untuk saya ya Bu?" tanyaku senang. Tidak tahu kenapa pas bangun tidur, ibu seperti ingin mengulangi seperti yang semalam itu. "Jadi, ibu langsung mengenakan baju ini, tapi kamunya lurus terus nggak ngelirik sedikit pun," ucap ibu mertuaku merajuk. "Seperti semalam gimana Bu? Bukannya ibu sering seperti itu?" tanyaku. "Ya,
ibu memang sering seperti itu sama suami, tapi yang semalam itu beda banget, ucapnya. Beda gimana, Bu? Tanyaku penasaran. Seumur-umur ibu, baru semalam itu bisa memperoleh kreativitasnya lebih dari 1 kali. Kalau sama suami ibu paling cuma sekali, bahkan sering juga nggak dapat sama sekali, ucapnya dengan jujur. Aku tidak bisa komentar sama sekali untuk menanggapi ucapan jujurnya itu. Aku hanya bisa memandanginya saat ibu mertuaku itu berbicara. Geraknya-geriknya di hari itu begitu memancarkan sebuah pesona, sehingga saat itu juga aku pun jadi mau. "Kenapa, Nak?" tanya ibu mertuaku pada saat melihat aku yang terpana. "Tidak apa-apa kok, Bu," jawabku malu-malu kucing. Yang ibu pakai itu masih sama seperti yang tadi pagi, berarti dari pagi ibu belum mandi ya? Hehehe. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Alah, kamu itu Nak, ibu kan jadi malu," ucap ibu mertuaku dengan wajah cantiknya yang bersemu merah. "Tapi, meski belum mandi, ibu tetap cantik kok," ucapku lagi. "Alah, masak sih, ibu kan sudah tua, Mas." "Ya sudahlah, kalau begitu ibu mandi dulu ya," ucap ibu. Mertuaku seraya langsung beranjak masuk ke kamar mandi, tetapi anehnya pintunya dibiarkan terbuka. "Maaf Bu, kok pintunya enggak ditutup?" tanyaku. "Alah, kamu itu Nak, kok masih tidak ngerti saja? Cepetan sini," sahutnya. Aku pun segera menyusulnya sehingga di situ itu pun kembali terulang pekerjaan kreatif apa yang terjadi semalam itu. Semenjak itu, selama ada kesempatan pasti aku dan ibu mertuaku itu selalu mengulangi pekerjaannya sampai aku benar-benar semakin hafal. Bahkan aku juga mempraktekkan semua teori berlaku yang aku dapat dari ibu mertuaku itu ketika menghadapi istriku. Hampir setiap kali ayah mertua sedang sibuk mengurus pertambangannya, maka kami selalu mengulang pekerjaan itu. Ya, tentunya juga karena istriku sering banget dinas keluar kota atas perintah bosnya. Jadi lebih sering sama ibu mertua dibanding sama istri, tapi juga setiap istriku tersedia. Aku langsung gas guna mempercepat agar bisa segera mendapat momongan. Alhasil beberapa bulan kemudian, istriku pun halim. Kami semua menyambut kabar gembira itu dengan senang hati, sehingga membuat ibu mertuaku semakin semangat untuk memberikan teori-teori barunya padaku. Aku benar-benar sangat bahagia karena di samping akan segera mempunyai momongan, aku juga memperoleh kebahagiaan dari ibu mertuaku yang cantik dan sangat kekurangan dari suaminya itu. Berkat pembelajaran dari Bu Reni ibu mertuaku, aku jadi semakin lihai dan mampu membuktikan teori praktek kerja nyatanya sehingga aku bisa memiliki momongan tamat. Begitulah kisah yang aku alami bersama ibu mertuaku yang sangat menginginkan kehadiran cucu dan bersedia membimbingku, mengajariku, melatihku tanpa kenal lelah untuk bisa memberikannya hadiah berupa cucu. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.